Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai teman-teman, lama sekali ya channel ini tidak ada updatean. Jadi kali ini kita ingin membahas tentang kecerdasan buatan. Jadi video ini nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengantar kecerdasan buatan. Jadi kita harus tahu dulu konsep-konsep dasar apa sih kecerdasan buatan itu. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang eksperimen sederhana dengan benda-benda yang ada di sekitar kita gitu ya. Tanpa kita sadari ternyata benda-benda di sekitar kita itu sudah banyak sekali yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Nah, untuk yang pertama langsung saja kita bahas buku referensi dari video kali ini. Jadi yang pertama adalah bukunya Russell dan Norvix. Jadi ini judulnya Artificial Intelligence: A Modern Approach, edisi ketiga. Jadi teman-teman bisa dapatkan buku ini secara gratis di internet karena memang dibagikan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah buku kecerdasan buatan dari Bapak Sutojo dan beberapa teman beliau gitu ya, dengan terbitan Udinus. Ini juga cukup recommended banget teman-teman. Jadi buku ini juga berbahasa Indonesia dan cukup lengkap. Misalnya teman-teman nanti kalau lebih dalam lagi ya belajar di kecerdasan buatan, teman-teman pengen belajar tentang jaringan syaraf tiruan. Nah, di sini juga banyak sekali contoh-contohnya gitu ya. Setiap bab akan dibahas juga contoh kemudian hitungannya. Jadi cukup menarik. Kemudian misalnya belajar tentang fazi gitu ya. Baik fazi Mamdani, ada Sukamoto, kemudian beberapa yang lainnya yang mencakup ilmu di kecerdasan buatan. Buku ini juga cukup lengkap menurut saya. Contoh implementasi kecerdasan buatan yang pertama itu datang di tahun 1950 gitu ya. Waktu itu ada kuis yang cukup terkenal asal Amerika, ciptaan dari Griffin, namanya adalah kuis Jeopardy gitu ya. Nah, suatu ketika kuis Jeopardy ini kedatangan sebuah tamu gitu ya. Tamunya kalau di Indonesia tamu itu kan manusia ya, tetapi dia adalah superkomputer namanya Watson. Nah, jadi kalau di Indonesia itu ada juga yang seperti ini teman-teman, namanya kuis apa ya dulu, Wants to be a Millionaire ya, yang bawa itu Tantowi Yahya, benar. Nah, kalau di Jeopardy, kuis Jeopardy ini si Watson ini adalah sebuah superkomputer. Dia melawan dua peserta lainnya, manusia ya, dia adalah sebuah komputer. Nah, jadi di sana ternyata untuk rekor pertama kalinya si Watson ini bisa mengalahkan dua peserta manusia gitu ya. Wow, wonderful banget ya. Nah, saat itulah sudah mulai booming besar-besaran gitu ya, bahwa kecerdasan buatan adalah sesuatu yang sangat mengagumkan gitu ya. Nah, di sini dia secara garis besar itu memakai dua konsep. Jadi dia menganalisis dari jawaban gitu ya, jawaban dari dua peserta lain gitu ya, dan juga dia mempunyai research sendiri dan dia mengolah gitu ya, mengolah big data gitu ya, datanya dia di mana kira-kira kalau seperti ini jawabannya seperti apa ya, seperti itu. Nah, teman-teman ini bisa membaca lebih detail lagi ya, di internet juga sudah banyak sekali dibahas tentang kuis Jeopardy yang kedatangan tamu Watson si superkomputer ini ya. Cukup menarik teman-teman. Jadi kok bisa ya sebuah mesin itu bisa mengalahkan peserta manusia. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, teman-teman pernah nggak lihat filmnya 2001 ya, A Space Odyssey. Nah, dia di situ antara Hal dan Dave ini manusianya. Hal ini adalah bisa disebut mesin yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Nah, di situ si Dave ini ngomong gitu sama Hal, tolong open the door gitu ya. Ini kalau nggak salah skinnya ada di luar angkasa gitu ya, skin the doors. Kemudian tetapi si Hal ini menolak gitu ya, menolak, padahal hal ini diciptakan oleh Dave sendiri gitu ya, tapi dia bisa menolak permintaan dari
yang buat gitu ya. Nah, mesin ini menilai kalau tindakan Dev ini cukup gegabah, nggak kayak biasanya nih Dev ini kayak gini gitu loh. Nah, jadi mesin ini bisa menganalisa, loh biasanya si Dev ini dia bukan orang yang gegabah, dia banyak pertimbangan, tetapi kok dari nadanya gitu ya, suruh open the door itu dia cukup emosional gitu ya. Oh, berarti dianalisis ini emosinya kurang stabil, apa nanti mungkin keputusannya itu bisa sangat cukup berbahaya, misalnya seperti itu. Jadi itu cukup panjang analisisnya, tapi ini cukup wonderful gitu ya. Salah dua dari implementasi tadi kan pertama, ini yang kedua gitu ya. Kemudian teman-teman nanti bisa lihat filmnya gitu ya. Nah, cukup banyak ya teman-teman film yang sudah dilengkapin sistem kecerdasan buatan. Jadi menurut saya menarik sekali gitu. Orang-orang TI harus hunting gitu ya film-film yang terkait kecerdasan buatan, apakah itu imajiner, ternyata di kehidupan sekarang gitu ya. Nanti banyak sekali yang sudah terinclude kecerdasan buatan. Kemudian yang selanjutnya implementasi, pernah nggak lihat film kalau nggak salah Samantha gitu ya. Dia Samantha ini adalah sebuah operating system. Jadi di situ tokoh utamanya adalah Theo. Jadi di adegan film, filmnya namanya Her gitu ya. Jadi Her di situ ada dua tokoh utama, yaitu Samantha itu OS dan Theo gitu ya. Dimana itu interaksi antara manusia dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu ya. Ini sangat personal sekali gitu ya. Jadi Theo ini adalah orang yang jomblo gitu ya. Kemudian dia merasa sangat nyaman dengan operating system itu karena dia OS-nya itu sangat mengerti perasaannya dia gitu ya. Dia mau ngobrol apa, dia bisa menjawab seperti seorang teman gitu ya, seorang teman atau seorang wanita yang cukup mengerti gitu ya. Jadi si Theo ini ketika pas pertama kali install OS ini pasti ada customisasi ya, karena ini kan personal banget. Jadi dia ditanya kira-kira katakanlah nanti suara yang menjawab itu wanita atau pria, misalnya seperti itu. Maka mungkin si Theo ini dia pilih yang wanita gitu ya. Kemudian dan beberapa katakanlah karena dia si jomblo itu ya, jadi katakanlah dia pengen wanita dengan karakteristik ABC gitu ya, dijawab dulu. Nah, nanti si OS ini karena dilengkapi dengan kecerdasan buatan, dia personalisasi banget gitu ya, sesuai harapan si Theo yang di awal itu tadi. Kemudian, nah katakanlah selesai install si OS ini, nah dia itu suaranya perempuan gitu ya, kemudian cukup seksi, katakanlah itu sebagai kriteria ideal yang Theo harapkan gitu ya. Kemudian dia menjawab segala pertanyaan gitu ya. Kemudian kalau Theo pengen curhat ya dia bisa menjawab dengan seperti manusia gitu ya, punya perasaan. Kemudian menjawabnya nggak seperti robot gitu ya, namanya juga sudah include kecerdasan buatan seperti itu. Nah, ini teman-teman juga bisa nonton gitu ya filmnya, cukup menarik. Kemudian coba kita bayangkan gitu ya, iya ternyata kecerdasan buatan ini bagaimana kalau kita belajar dari film Her ini antara Theo dan Samantha, kalau kecerdasan buatan itu diimplementasikan di bidang layanan gitu ya, customer service. Katakanlah customer service ini kan menghadapi banyak sekali orang dengan berbagai karakteristik ya teman-teman. Ada yang judes, ada yang katakanlah lelet, katakanlah yang lama sekali pemahamannya, dan itu katakanlah bisa dipahami dengan bahasa gitu ya, bahasa yang diberikan pertama kali oleh customer tersebut gitu ya. Jadi katakanlah kalau ini bahasanya udah judes banget nih, ya udah ini diarahkan khusus customer service yang C, katakanlah seperti itu. Jadi nanti secara otomatis kalau suaranya seperti ini dia terhubung dengan customer service B, kalau kayak gini C, kalau kayak gini A. Nah, itu kan cukup sangat menarik ya teman-teman. Semua tercustom. Jadi
katakanlah customer service itu kan juga manusia gitu ya, dia kadang-kadang ada customer service yang tegas, dia kemudian ada yang sangat sabar gitu ya. Nah kalau namanya customer service, kayak apapun dia harus melayani gitu ya. Jadi mungkin ketepatan memilih atau mengalihkan customer service sesuai dengan karakteristik dari customer itu cukup bagus buat perkembangan sebuah perusahaan. Contoh dari video yang barusan ya teman-teman, saya tidak bisa memutar secara komplit karena nanti takutnya, karena ini dipublikasikan di YouTube, teman-teman nanti bisa langsung ke situs aslinya saja ya teman-teman. Jadi pada intinya adalah itu keamanan gedung gitu ya, keamanan gedung di mana akan dikenali pengenalan wajah gitu ya, yang ini pegawai bukan, yang ini tamu bukan, yang ini dia penyusup atau bukan, misalnya seperti itu. Jadi akan dideteksi di beberapa area gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya katakanlah buat menghindari sabotase ya, sabotase orang di luar perusahaan tersebut, tetapi nanti juga bisa juga mendeteksi pegawainya yang katakanlah curang gitu ya. Katakan, duh ini pegawai di bagian A kok dia di area sini ada padahal bukan areanya, misalnya seperti itu. Nah itu juga contoh beberapa bentuknya video. Kemudian ada lagi teman-teman, katakanlah ada sebuah perusahaan, ada juga ya yang ingin mempublikasikan sebuah produk gitu ya, katakanlah ada 3 varian. Nah varian ini akan diuji ke masing-masing manusia gitu ya. Katakanlah rasa ABC ini mana sih yang paling banyak disukai oleh manusia. Nah ini bukan langsung bertanya ya teman-teman, kadang-kadang kan bisa, kalau manusia dideteksi dari sebuah pertanyaan kadang-kadang kan bisa jadi bohong atau sungkan dan lain-lain. Nah ini dideteksi dengan melihat face-nya gitu ya, face-nya kira-kira emosinya dia benar-benar seneng atau enggak, karena memang ada penelitian yang mengatakan bahwa face ini menggambarkan apa yang ada di perasaan manusia tersebut gitu ya. Nah itu juga contoh implementasi kecerdasan buatan. Nah itu masih banyak sekali teman-teman. Nah yang kita bahas ini kan cukup banyak yang dari film, kemudian cukup banyak juga kecerdasan yang tingkat tinggi gitu ya teman-teman. Nah nanti teman-teman untuk eksperimen kita akan lihat kecerdasan buatan yang memang ada di sekitar kita ya teman-teman. Nah so apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil teman-teman? Jadi banyak ahli industri dulu bilang bahwa kecerdasan buatan ini punya masa depan, tetapi kalau kita lihat di sekeliling kita yakin bahwa bukan masa depan tetapi masa kini. Nah kita nanti akan buktikan di video part 2 of 2 dari pengantar kecerdasan buatan. Tetapi saya ambil beberapa konsep dulu, apa sih sebenarnya ya teman-teman kecerdasan buatan. Jadi intinya adalah kecerdasan buatan adalah the science of making machine. Jadi sebuah keilmuan yang membuat mesin itu. Jadi ada 4 pendekatan gitu ya. Yang pertama adalah think humanly gitu ya, berpikir layaknya manusia. Kemudian think rationally, jadi yang bisa berpikir secara rasional ini kan manusia ya teman-teman, hewan nggak bisa gitu ya. Jadi mesin ini bisa rasional juga ketika berpikir. Kemudian act humanly, dia bisa memberikan respon atau beraksi seperti manusia gitu ya. Kemudian act rationally, jadi dia berespon itu rasional gitu ya. Nah ini kan beberapa hal yang tidak dimiliki oleh sebuah mesin gitu. Nah inilah yang disebut ilmu kecerdasan buatan, dimana nanti melatih mesin itu bisa melakukan 4 hal tersebut. Nah kalau kita bicara tentang role modelnya, tentu ini adalah role modelnya adalah manusia. Jadi kecerdasan buatan adalah mesin, di mana mesin itu bisa dilatih memiliki kecerdasan seperti kecerdasan manusia. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah acting humanly. Ini menurut Kurzweil, dia itu seni menciptakan mesin untuk menjalankan fungsinya yang membutuhkan kecerdasan jika dilakukan oleh manusia. Contohnya misalnya dalam sebuah layanan customer service ya gitu ya. Nah customer service, katakanlah klien lagi marah gitu ya. Nah
mesin yang dilengkapi dengan AI gitu ya, kecerdasan buatan. Nah, dia bisa menjawab dengan seperti manusia, misalnya menenangkan seperti itu gitu ya, atau katakanlah yang di film Her tadi ya, antara Theo dan Samantha misalnya seperti itu. Jadi acting humanly, bisa berbuat seperti manusia, acting berlaku seperti manusia gitu ya. Kemudian contohnya ini yang paling terkenal adalah pendekatan Alan Turing. Ini adalah sebuah alat tes gitu ya, sekitar 1950 gitu ya. Jadi Turing test ini ada 3 gitu ya, 3 objek. Yang 2 ini adalah manusia, yang pertama yang ketiga adalah mesin gitu ya. Jadi ada satu yang bagian menanyai atau pewawancara gitu ya sederhananya. Nah, 2 ini adalah satu mesin, satunya lagi manusia. Nah, Turing test ini dikatakan berhasil ketika si penanya ini, si pewawancara ini bertanya, kemudian yang menjawab kan 2, yang satunya orang, yang satunya mesin. Jadi si penanya ini tidak bisa membedakan yang jawab ini tadi mesin atau manusia gitu. Nah, itu disebut berhasil Turing testnya gitu ya. Nah, ini tidak berhadapan secara langsung. Kalau berhadapan secara langsung kan berarti tahu, oh ini manusia, ini bukan. Jadi katakanlah di ruangan tertutup dan terpisah gitu ya. Jadi ini yang menjawab kok bahasanya sangat alami gitu ya, kayak manusia gitu ya. Nah, ini Turing test teman-teman gitu ya. Jadi mesin ini bisa menirukan acting as a humanly gitu ya, acting seperti manusia gitu ya, seperti manusia. Kalau ditanyain ini ya jawabannya ini, kalau ditanyain ini ya jawabannya ini, tidak menggambarkan seperti mesin. Nah, ini cukup terkenal gitu ya, alat namanya Turing test. Teman-teman nanti bisa baca kembali ya gitu ya. Jadi sebuah mesin ini bisa menyamar sebagai seorang manusia. Lalu kalau misalnya mesin itu acting humanly, apa saja yang dibutuhkan? Nah, itu biasanya natural language processing ini juga dipelajari di AI ya teman-teman. Jadi kalau dia bisa menyamar sebagai manusia, berarti dia harus belajar bahasa alami manusia gitu ya. Manusia kalau ngomong gini artinya gini, ngomong gini. Nah, itu ada keilmuannya sendiri teman-teman, namanya natural language processing. Kemudian juga harus bisa knowledge representation, yang mana merepresentasikan pengetahuan. Tentu saja ya, menjawab sesuatu itu kan true and false. Jadi ada misalnya bisa menjawab dengan benar ya harusnya dia punya knowledge. Kemudian ada penalaran, pastinya harus bisa benalar mesin tersebut. Kemudian ada machine learning, mengetahui polanya seperti apa. Jika lebih kompleks, nanti juga ada yang namanya computer vision. Ini istilah-istilah ya teman-teman yang ada di kecerdasan buatan. Jadi bagaimana melihat sebuah objek, kemudian juga robotik gitu ya untuk merespon. Jadi mulai sebuah gerakan kayak manusia kan punya kaki, punya tangan gitu ya. Jadi kan itu untuk untuk responnya. Nah, kalau misalnya untuk lebih kompleks ya nanti pakai robot gitu ya. Misalnya ada sebuah seperti ini, responnya dia harus ke kanan. Nah, gerak ke kanannya itu pakai robot. Misalnya seperti itu. Itu kalau sudah mulai lebih komplit. Kemudian thinking humanly, pendekatan kecerdasan manusia gitu ya. Jadi ini berhubungan dengan human thinking, aktivitas pemecahan masalah dalam proses pembelajaran juga. Kemudian computer think, machine with mind, mesin yang bisa berpikir gitu ya. Ini pendekatan kecerdasan buatan. Yang ketiga, yang thinking humanly itu apa yang dibutuhkan? Kalau misalnya bisa berpikir seperti manusia, berarti kan dia harus bisa mengetahui alur cara kerja manusia berpikir. Nah, ada 3 pendekatannya menurut buku yang tadi punyanya Norvix, Modern Approach gitu ya. Yang pertama adalah mencoba menangkap cara pikir kita manusia ketika kita melakukan sesuatu. Yang kedua, observasi, mengamati manusia dalam tindakannya. Misalnya kalau kejadian kayak gini, tindakannya seperti ini. Nah, nanti akan disimpan seperti itu. Kemudian bisa juga melalui proses pencitraan otak gitu ya, mengamati bagaimana otak itu bereaksi ketika ada sebuah kejadian, alur-alurnya. Nah, kalau ini cukup kompleks. Jadi kalau di otak itu kan ada kayak
fibernya ya. Kalau sederhananya sebut kayak sederhananya kabel gitu ya, ada banyak sekali warna kabel gitu ya, istilah sederhananya. Nah di situ juga banyak dimanfaatkan gitu ya, contohnya misalnya mengetahui penyakit otak gitu ya. Kalau misalnya dari pencitraannya kayak gini, misalnya di situ ada katakanlah ada sebuah warna yang warna apa, kemudian direkod gitu ya, direkod menjadi sebuah data yang besar. Oh kalau ciri-cirinya kayak gini, ini adalah otaknya normal, yang kayak ini yang anormal misalnya seperti itu. Nah itu adalah salah satu implementasi juga dari kecerdasan buatan melalui sebuah citra gitu ya teman-teman. Kemudian operasi otak gitu ya, teman-teman bisa mencari banyak sekali teman-teman contohnya, dan itu memang sudah real ada di kehidupan sekitar kita. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga adalah thinking rationally gitu ya. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana mesin itu berpikir secara rasional gitu ya, bisa merasakan, bisa memberikan alasan gitu ya, bisa berpikir secara benar. Contoh misalnya nih, ada sebuah lampu lalu lintas, lampunya merah. Kalau cara pikir manusia secara rasional dia pasti berhenti karena dia tahu itu artinya berhenti. Nah kalau mesin itu bisa tahu, berarti dia juga bisa berpikir secara rasional gitu ya teman-teman. Nah ini juga udah diimplementasikan di mobil autopilot. Mobil autopilot ini mobil yang dikendalikan oleh mesin, atau istilahnya nggak usah pakai driver. Nah apakah ini sudah ada di kehidupan kita? Sudah ada juga kan ya teman-teman. Dan acting rationally itu artinya sederhananya adalah good decision, dia bisa memilih keputusan yang benar teman-teman. Jadi bagaimana ini intinya berhubungan dengan bagaimana mendesain sebuah agen ini yang memiliki sebuah kecerdasan. Jadi agen gitu ya, kalau karena kecerdasan buatan ini kan dia meniru manusia ya, agennya adalah manusia. Contoh misalnya mobil autopilot gitu ya, jadi dia agennya adalah seorang driver. Kalau tahu ada kendaraan di depannya ya dia kalau ini kan ya berhenti, kalau lampu lalu lintasnya merah ya dia berhenti, kalau hijau jalan dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada tanda apa ya dia mengikuti sesuai tandanya. Nah agen ini bisa melakukan banyak hal gitu ya, layaknya manusia gitu ya. Nah itu acting rationally. Nah contoh good decision, kalau teman-teman ada sebuah kompor yang panas, kalau manusia dalam gerakannya menarik tangannya misalnya habis nyentuh, pasti dia cepat gitu ya. Nah apakah mesin itu ketika misalnya dihadapkan situasi yang seperti itu, apakah dia bisa mengambil good decision? Apakah nanti gerakannya bisa cepat? Nah kalau cepat berarti wah ini kecerdasan buatannya udah masuk nih, tapi kalau sangat lambat berarti nggak rasional gitu ya teman-teman. Nah kemudian yang terakhir adalah kita bisa mengambil sedikit conclusion gitu ya dari beberapa pemaparan implementasi yang tadi kita bahas, kita diskusi. Jadi beberapa contoh implementasi AI atau kecerdasan buatan itu sangat populer saat ini teman-teman. Jadi itu bisa mempengaruhi bagaimana cara hidup kita, cara kita berinteraksi, cara meningkatkan pengalaman gitu ya dalam hidup kita. Kemudian dan masih banyak sekali kita bisa menunggu di tahun-tahun mendatang gitu ya, lebih banyak perbaikan, pengembangan dan penerapan dari kecerdasan buatan. Oke, ini adalah bagian part 1 of 2 dari pengantar kecerdasan buatan. Terima kasih, kita jumpa lagi di part 2 of 2 pengantar kecerdasan buatan tentang eksperimen benda di sekitar kita yang sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Terima kasih, salam belajar.